Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita akan mulai mata kuliah kita, perkembangan peserta didik. Hari ini topik pembahasan kita adalah perkembangan kognitif pada anak. Oke, latar belakang. Aspek perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan, dan hal ini juga merupakan tujuan pembelajaran. Kemampuan kognitif ini berisikan akal, pikiran, dan lain-lainnya seperti bahasa, sosial, emosional, kognitif atau daya pikir tersebut. Manusia akan dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang harus dilakukan atau dihindari, bagaimana harus bertindak, dan bagaimana yang intinya seseorang tersebut dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan akan turut membentuk jaringan otak. Dengan demikian, melalui perkembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi, untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Rumusan masalah pada topik pembahasan kita ini: apa pengertian perkembangan kognitif, bagaimana proses perkembangan kognitif, apa-apa saja faktor-faktor perkembangan kognitif, apa saja karakteristik perkembangan kognitif pada anak usia dini. Tujuan masalah: mengetahui arti dari perkembangan kognitif, dapat mengetahui proses perkembangan kognitif, dapat mengetahui faktor-faktor perkembangan kognitif, dan dapat mengetahui karakteristik perkembangan kognitif pada anak usia dini. Oke anak-anak, mari kita lihat slide berikut. Secara sederhana, pada buku karangan Desmita dijelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksi dengan masyarakat dan lingkungan. Menurut Izet, perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tapi pengetahuan akan dapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan dan dapat dipahami bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Proses perkembangan kognitif. 1. Melalui teori, Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap sensomotorik dari lahir sampai 2 tahun, tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap konkret operasional usia 7 tahun sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas dalam buku karangan Desmita. Yang kedua, melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengorganisasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan. Tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret yang mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk berbeda. Tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Di tahap ini remaja berpikir dengan cara yang berlebih abstrak, logis, dan realistik.
Oke, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Faktor hereditas atau keturunan. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor kematangan. Keempat, faktor pembentukan. Kelima, faktor minat dan bakat. Dan keenam, faktor kebebasan. Oke, karakteristik perkembangan kognitif. Pertama, transductive reasoning. Selanjutnya, ketidakjelasan hubungan sebab akibat. Animist, ethical, perceptually, mental experiment, centration, dan egocentrism. Oke. Kesimpulan dari pembahasan kita ini, kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, ingatan, dan pengolahan. Informasi yang menunjukkan seseorang memperoleh pengetahuan. Mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap pertama, tahap sensomotorik dari lahir sampai 2 tahun, tahap kedua, pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap ketiga, konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun, tahap keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor-faktor tadi yang mempengaruhi perkembangan kognitif, pertama itu tadi bilangkan faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, dan faktor kebebasan. Karakteristik perkembangan kognitif, pertama tadi sudah dijelaskan, pertama transduktif, kedua ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yang ketiga animisme, yang keempat artificial, dan kelima perceptually bound, yang keenam mental experience, ketujuh centration, dan kedelapan egoisme. Oke, anak-anak, sampai disinilah pembahasan kita mengenai perkembangan psikologik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.